pedalaman Altai, kehidupan desa berjalan sederhana, namun tetap bertahan. Alam menjadi sahabat sekaligus tantangan, dari padang rumput yang luas, sungai yang deras, hingga hutan yang memberi sumber pangan. Inilah potret keseimbangan antara manusia dan alam yang senantiasa dijaga. Di sebuah desa terpencil di kaki pegunungan Altai, kehidupan berjalan sederhana namun penuh makna. Kabut pagi perlahan turun menyelimuti lembah, sementara suara hewan ternak terdengar dari kejauhan. Inilah pedesaan Altai di Rusia, sebuah wilayah yang jauh dari keramaian kota, tetapi kaya akan hubungan manusia dengan alam. Desa-desa kecil berdiri di kaki pegunungan. Suasananya tenang, hanya diiringi suara burung dan dedaunan yang bergoyang pelan. Alam di sini seakan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sekadar latar belakang. Gunung-gunung Altai menjulang tinggi. Puncaknya tertutup salju hampir sepanjang tahun. Dari gletsernya mengalir sungai-sungai deras yang membawa air jernih, sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Republik Altai berada di selatan Rusia, di titik pertemuan 4 negara: Rusia, Mongolia, Tiongkok, dan Kazakhstan. Letak ini menjadikan Altai sebagai penghubung alami antara padang rumput Asia Tengah dan hutan taiga Siberia. Bentang alamnya terdiri dari pegunungan bersalju, lembah hijau, hingga sungai yang deras. Karena itu, Altai dijuluki atap Siberia. Musim panas membawa padang rumput luas yang dipenuhi bunga liar. Di sana, kuda, sapi, dan domba merumput dengan bebas. Namun, ketika musim dingin tiba, suhu bisa turun hingga puluhan derajat di bawah nol. Hidup seakan terhenti, dan semua bergantung pada persediaan yang sudah dipersiapkan. Masyarakat Altai hidup dekat dengan alam. Mereka berladang dalam skala kecil, menggembalakan ternak, berburu, dan memancing ketika persediaan makanan berkurang. Rumah-rumah kayu mereka sederhana, namun kokoh menghadapi salju dan angin. Di dalamnya, tungku selalu menyala, menjadi sumber kehangatan keluarga. Kayu dari hutan dipakai untuk bahan bakar, sungai menyediakan ikan, dan hutan memberi buah liar. Di lereng-lereng Altai tumbuh pohon apel liar, yang dianggap sebagai asal-usul hampir semua apel di dunia. Ribuan tahun lalu, biji dan bibit apel dari sini ikut terbawa jalur perdagangan kuno, menyebar ke Persia, Eropa, hingga akhirnya ke seluruh dunia. Hal yang sama juga terjadi pada pir liar yang tumbuh di hutan Altai. Karena itulah, Altai sering disebut sebagai kebun buah asli dunia. Alamnya masih menyimpan keragaman genetik yang menjadi dasar pembiakan buah modern. Kehidupan di desa-desa Altai berjalan perlahan namun teratur. Setiap keluarga memelihara ternak, mengolah susu menjadi keju dan yogurt, serta menyiapkan daging kering untuk musim dingin. Mereka tahu bahwa alam bisa berubah keras kapan saja, sehingga persiapan selalu menjadi bagian dari rutinitas. Meski sederhana, kehidupan mereka bukanlah keterbatasan. Justru dari kesederhanaan itulah lahir kekuatan. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, masyarakat Altai tetap bertahan dengan cara hidup yang mendekatkan mereka pada alam. Mereka saling membantu saat membangun rumah, saat panen, atau menjaga ternak dari serangan hewan buas. Ikatan sosial yang kuat inilah yang membuat mereka mampu melewati musim dingin yang panjang. Semua kebutuhan sehari-hari seolah telah disediakan oleh alam. Daging, susu, sayuran, dan buah yang tumbuh di tanah pegunungan. Keseimbangan antara manusia dan alam masih terjaga dengan baik. Bagi masyarakat Altai, rumah kayu yang hangat, api unggun di musim dingin, serta kebersamaan dengan keluarga dan tetangga adalah harta yang paling berharga. Alam memberi mereka pelajaran tentang kesabaran, ketekunan, dan rasa cukup. Di saat banyak orang mengejar kemewahan tanpa henti,
kehidupan sederhana di Altai mengingatkan kita bahwa kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal yang paling dekat. Merasa cukup atas apa yang ada, itulah yang membuat hidup mereka tetap damai dan penuh arti. Altai bukan hanya tentang keindahan yang terpampang di depan mata. Di balik pegunungan yang menjulang dan padang rumput yang membentang, ada ritme kehidupan yang sudah berusia ribuan tahun. Alam di sini mengajarkan kesabaran, karena setiap musim datang dengan wajah yang berbeda, dan penduduknya belajar menyesuaikan diri tanpa pernah kehilangan jati diri. Ketika musim dingin tiba, suhu bisa turun jauh di bawah titik beku. Salju menutupi atap rumah-rumah kayu, sungai membeku, dan jalan setapak nyaris hilang tertelan putihnya bumi. Namun, kehidupan tetap berjalan. Penduduk menyiapkan cadangan kayu, biji-bijian, dan makanan hasil panen sebelumnya. Hewan ternak dilindungi di kandang yang hangat, sementara keluarga berkumpul di dalam rumah, bercerita, bernyanyi, atau sekadar berbagi hangatnya teh herbal. Lalu, ketika musim semi datang, bumi seakan terlahir kembali. Salju mencair, aliran sungai terdengar lebih deras, dan udara yang dulu menggigit kini membawa aroma tanah basah. Pepohonan mulai menumbuhkan daun baru, bunga-bunga liar bermekaran, dan ladang kembali diolah untuk ditanami. Masa ini dianggap sebagai simbol kehidupan yang berulang, sebuah siklus yang terus dipelajari masyarakat Altai untuk memahami makna keberlangsungan. Di musim panas, lembah Altai menjelma menjadi surga hijau. Rumput ilalang tumbuh tinggi, hewan ternak digembalakan bebas, dan anak-anak berlarian di ladang dengan tawa riang. Inilah waktu terbaik bagi warga untuk menyimpan makanan, memanen buah, dan mengumpulkan ramuan obat alami. Altai terkenal sebagai tanah kelahiran apel dan pir, buah yang kelak menyebar ke seluruh dunia. Dari lembah inilah benih kehidupan kecil itu berawal, lalu menjadi bagian dari budaya kuliner berbagai bangsa. Namun, musim gugur menghadirkan nada yang lebih tenang. Dedawan berubah warna menjadi emas dan merah, udara kembali sejuk, dan masyarakat bersiap menyambut dingin panjang. Ada semacam keteguhan yang tumbuh di hati setiap orang Altai, bahwa hidup adalah tentang memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan musim tanpa mengeluh, tanpa melawan ritme alam yang lebih besar dari manusia. Tradisi di Altai terikat erat dengan alam. Ritual-ritual sederhana masih dijaga, seperti menyanyikan syair lama untuk menghormati bumi, gunung, dan sungai. Mereka percaya bahwa alam bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sahabat sekaligus penjaga kehidupan. Kearifan ini menjadikan masyarakat Altai mampu bertahan, meski dunia di luar sana terus berubah cepat. Di tengah derasnya arus modernisasi, kehidupan di Altai bagaikan cermin yang mengingatkan manusia lain akan hal-hal mendasar yang sering dilupakan. Kesederhanaan, kebersamaan, dan rasa hormat pada alam adalah nilai yang tak lekang waktu. Masyarakat di sini tidak mengejar kemewahan, tetapi mencari keseimbangan. Mereka tahu, kebahagiaan bukan diukur dari banyaknya harta, melainkan dari seberapa dekat hubungan manusia dengan tanah tempat ia berpijak. Ketika matahari terbenam di balik punggung gunung, langit Altai berubah menjadi kanvas besar berwarna oranye, merah, dan ungu. Di momen itu, desa-desa kecil tampak semakin tenang. Asap tipis mengepul dari cerobong rumah, menandakan keluarga berkumpul menikmati malam. Dari kejauhan, suara seruling kayu terkadang terdengar, melayang bersama angin seakan menyapa gunung dan bintang-bintang yang mulai muncul. Altai bukan sekadar bentang alam yang indah. Ia adalah kisah ketahanan tentang bagaimana manusia mampu menyatu dengan kerasnya alam, lalu menjadikannya rumah yang hangat. Ia adalah warisan hidup yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, karena di sini setiap orang belajar,
bahwa kekuatan sejati lahir dari keselarasan, bukan dari perlawanan. Setiap musim membawa kisah berbeda. Saat panas datang, padang rumput berubah menjadi hamparan hijau yang dipenuhi bunga liar dan menjadi tempat ternak merumput. Namun ketika dingin menjelang, desa-desa ini harus bersiap menghadapi suhu ekstrem yang mampu membekukan segalanya. Persediaan makanan, kayu bakar, dan hasil ternak menjadi penopang utama agar kehidupan terus berlanjut. Di rumah-rumah kayu sederhana, api dari tungku menjadi pusat kehangatan. Di sekelilingnya, keluarga berkumpul, berbagi cerita, dan menjaga tradisi leluhur yang diwariskan turun-temurun.